Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kami kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin kita ini, membaca kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, silahkan bagi ikhwah sekalian yang ingin menyetorkan hafalannya, dipersilahkan. Oke. Prestasinya harus naik nih. Kemarin cuma berapa orang ya? Sekarang harus tambah lagi. Ayo silahkan. Gak usah malu-malu. Nah, ahsanta. Yang lain? Ya. Nah, ahsanta. Apa yang lain? Sudah habis? Sudah habiskah? Atau masih adakah? Hah? Atau ada yang ingin setor tapi malu-malu? Hah? Kalau ada yang mau setor tapi malu-malu, di sini bukan tempatnya untuk malu-malu dalam hal itu. Hah? Ya, silakan. Iya, tuh. Ya, silakan. Ada lagi? Berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah nih. Lebih banyak dari yang kemarin. Mungkin ada yang pengen lagi, silakan. Hah? Baru 6 orang nih. Belum genap 10 orang. Ya, habis? Habis nih. Gak ada yang bisa digali lagi nih. Nah, sekarang yang belum menghafal siap-siap untuk menjawab pertanyaan. Wah, ini ngajinya kok kayak gini. Ya beginilah ngajinya. Ya, siap-siap nih yang belum hafal jawab pertanyaan. Jangan kapok ya ngaji di sini. Kemarin kita sudah membahas perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang berbunyi was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di mata kami adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjelaskan paragraf ini, saat itu kita memaparkan bahwasannya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Saat itu kita membawakan perkataan seorang penulis yang mengatakan hadis Nabi itu harus dicocokkan dengan Al-Quran. Kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka bukan Al-Qurannya yang dikalahkan,
tapi hadisnya yang harus disisihkan. Ini perkataan seorang penulis seperti itu. Jadi kalau ada hadis yang nggak sesuai dengan Quran, jangan Qurannya yang kalah, hadisnya aja yang dibuang. Perkataan ini benar apa salah? Salah. Bantahannya gimana? Dari dua sisi. Pertama, ya. Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan. Hadis lebih dahulu dibanding Al-Quran. Iya. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kemarin nulis apa enggaknya? Nulis apa enggak kemarin ini? Nulis tapi ketinggalan. Berarti nggak dibaca di rumah ini. Kalau ketinggalan sudah dibaca itu masih tertinggal di mana? Di otak. Yang ketinggalan bukunya, tapi kan belum tentu ilmunya ketinggalan kan? Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Bantahannya dari dua sisi. Yang pertama adalah apakah benar ada hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada hadis sahih itu bertentangan dengan apa? Al-Quran. Nggak mungkin. Kalau hadis palsu mungkin, atau hadis sahih mungkin. Tapi kalau hadis sahih kok bertentangan dengan Al-Quran, nggak mungkin. Nggak mungkin ada. Itu yang pertama. Yang kedua, jawabannya adalah tadi yang disebutkan, 3 hal tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, korelasi antara hadis dengan ayat Al-Quran. Yang ketiga tadi, tidak setiap hukum yang disebutkan dalam hadis itu pasti ada yang serupa sama persis dalam Al-Quran. Nggak syarat ya. Contoh mudahnya saja yang paling gamblang itu adalah masalah apa? Jumlah rakaat apa? Sholat. Jumlah rakaat sholat itu disebutkan dalam Al-Quran apa hadis? Hadis kan? Terus hadis menyebutkan sholat zuhur 4 rakaat. Itu ada nggak dalam Al-Quran disebutkan itu? Nggak ada. Berarti kan hadis itu menyebutkan sesuatu yang baru. Dalam artian hal itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini tetap harus kita terima. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena bukan syarat agar hadis itu diamalkan. Bukan syarat hukum yang ada dalam hadis itu disebutkan sama persis dalam Al-Quran. Bukan syarat itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sumbernya adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin kita agak berpanjang lebar membahas tentang masalah qiyas. Kata Imam Ahmad, laisa fis sunnati qiyasun. Di dalam sunnah itu tidak ada qiyas. Wah, ini benar nggak nih? Masa nggak ada qiyas? Kita dari dulu tuh tahunya Ustaz ada Quran, hadis, ijma' apa? Qiyas. Kok ini kata Imam Ahmad kok nggak ada qiyas? Apa maksud perkataan Imam Ahmad ini? Kemarin kita sudah sampaikan kemungkinan itu ada 2 maksud dari perkataan Imam Ahmad tersebut. Kemungkinan yang pertama, siapa yang bisa menjawab silakan? Ya. Ya, bagus. Maksudnya adalah qiyas yang keliru atau qiyas yang terlarang. Contoh qiyas yang terlarang. Saya tadi sebutkan berapa ya? 3 apa ya? Iya, 3. Siapa yang menyebutkan contoh pertama? Silakan. Ya. Mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Apa ada orang yang mengkiaskan Allah dengan makhluknya? Kayak apa misalnya? Tangannya Allah dikiaskan dengan tangannya makhluk. Bagus.
Dan itu boleh nggak? Nggak boleh. Atau wajahnya Allah dikiaskan dengan apa? Wajahnya makhluk. Tuh, apa ada Ustaz orang yang menganggap wajahnya Allah itu kayak wajahnya makhluk? Ada? Hah? Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada, nggak ngapain kita sebutin di sini. Kita nyebutkan hal-hal yang ada. Bukan sesuatu yang diawang-awang. Ya. Ada. Ada orang-orang yang menganggap wajahnya Allah itu kayak wajahnya makhluk. Kok bisa? Mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang niatnya baik, tapi karena caranya keliru, akhirnya salah mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu nggak mungkin punya wajah. Kenapa nggak mungkin punya wajah? Padahal dalilnya dalam Al-Quran itu jelas. Dalilnya dalam hadis Nabi SAW itu jelas. Gak mungkin Allah itu punya wajah. Kenapa? Karena kalau Allah punya wajah, nanti kayak apa? Kayak makhluk. Nah, berarti kan sudah terdetik di dalam benak dia, bahwasannya Allah itu punya wajah kayak wajahnya siapa? Makhluk. Dia meskipun lisannya itu nggak terang-terangan ngomong kayak gitu, sebenarnya sudah terdetik di dalam benak dia seperti itu. Kalau misalnya nggak terdetik dalam benak dia seperti itu, nggak mungkin dia itu akan menolak sifat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih tersebut. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kias yang keliru. Tafadhal. Silahkan. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Kias alam gaib dengan alam nyata. Apa contohnya? Kayak apa misalnya? Alam kubur dengan alam akhirat. Apa ada orang yang mengkiaskan alam kubur dengan alam akhirat? Alam kubur dengan alam dunia, maaf. Alam kubur dengan alam nyata. Apa ada ya orang yang mengkiaskan alam kubur dengan alam nyata? Ada. Kok bisa? Seperti apa misalnya? Apa yang dia bilang? Kok bisa dia mengatakan nggak ada siksa kubur? Apa alasannya? Gimana itu? Seperti? Kalau di alam nyata seperti apa? Seperti tubuh yang dibius. Kalau sudah dibius, mau disobek-sobek pakai pisau atau pakai gunting, nggak akan apa? Rasa. Kenapa? Karena sudah mati rasa. Begitu pula apa? Tubuh. Tubuh yang ada di dalam alam kubur itu sudah mati rasa apa belum? Sudah mati rasa. Jadi nggak mungkin, nggak ada gunanya disiksa. Ini pendapat benar apa salah nih? Salah. Bantahnya gimana? 1. Ini Ustaz dari tadi 1, 2, 3 terus nih Ustaz. Ayo, itulah sistematis bantahan seperti itu. Ya. Ya. Kias, yang namanya kias itu adalah kalau kita tahu dua hal, yang dikiaskan dan sesuatu yang menjadi bahan kias itu sendiri. Misalnya Pak Harto itu mirip siapa yang di sini ya? Dari Pak Harto di sini siapa? Ada nggak di sini mirip Pak Harto? Ya wis, katakanlah Pak Harto itu mirip, atau si A ya, si A. Siapa di sini si A? Joko misalnya, ada yang namanya Joko di sini. Misalnya Joko ini mirip dengan Pak Harto, itu kan berarti Joko dikiaskan dengan apa? Pak Harto. Orang itu nggak mungkin bisa mengkiaskan kalau dia itu tidak apa? Tidak melihat. Oh, saya pernah ngelihat Pak Harto meskipun nggak pernah langsung ngelihat ya.
Saya pernah lihat Pak Harto, di fotonya Pak Harto kayak gini. Saya pernah juga ngelihat Mas Joko. Makanya saya bisa mengkiaskan antara Mas Joko dengan siapa? Pak Harto, sama-sama mirip. Ini namanya kias, tahu dua-duanya. Tapi kalau misalnya alam kubur, Anda mengatakan alam kubur itu kayak alam nyata. Buktinya apa? Buktinya adalah tubuh di alam nyata. Kalau dia itu sudah dibius, diapain juga nggak akan kerasa. Begitu pula tubuh di dalam alam apa? Dalam alam kubur. Diapa-apain juga nggak apa-apa. Nggak ada rasanya. Loh, apa sampean pernah masuk ke dalam alam kubur melihat orang kayak gitu? Diapa-apain nggak apa-apa? Nggak bisa. Nah, itu jawaban yang apa? Yang pertama. Jawaban yang kedua. Silahkan, siapa yang bisa jawab? Ya. Bagus. Sedangkan azab kubur itu ada apa? Ada dalilnya. Bagus. Kias itu dipakai kalau permasalahan yang dibahas itu nggak ada apanya? Nggak ada dalilnya. Nah sekarang azab kubur ada dalilnya nggak? Ada. Jadi nggak perlu pakai kias. Kias itu dipakai kalau nggak ada dalil. Kalau ada dalil nggak usah pakai kias. Wong dalilnya banyak banget dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain pakai kias? Itu ya, ini adalah seni membantah itu. Ini banyak dalam buku-bukunya Imam Ibnu Taimiyah sama Imam Ibnu Qayyim, terutama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu kalau bantah, itu dia sistematis. Dan dikasih nomor bantahannya. 1, 2, 3, 4. Pernah dia itu membantah dalam bukunya As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau itu membantah para pendewa akal itu. Dalam bantahannya dia itu membantah seingat saya dari 70 poin. Jadi perkataan kamu itu salah. Argumentasi untuk menjelaskan kesalahan perkataan kamu itu bisa dijabarkan dalam 70 poin. Poin pertama, poin kedua. Nah, orang yang diberhadapkan baru dengar kata 70 sudah pingsan gitu. Iya enggak? Itu belum dipaparkan idenya, itu baru sudah ngeper ya. Itu penting ya. Ketika diskusi itu penting untuk menjatuhkan apa? Menjatuhkan mental orang yang apa? Dihadapi. Belum lagi nanti disampaikan poinnya 1, 2, 3, 4. Dan kejadian serupa menimpa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau di penjara, gara-gara mempertahankan pendapat atau akidah yang beliau yakini, dan itu adalah akidah salaf, beliau di penjara. Ketika di penjara, ada datang seorang utusan. Seorang utusan dari kerajaan. Saat itu di istana berkumpul tokoh ahlul bid'ah. Enggak cuma satu orang. Ngumpul tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Mereka sedang bermusyawarah gimana caranya bantah siapa? Ibnu Taimiyah. Akhirnya dia ngutus, ini tokoh udah ngumpul nih. Nah, entah tokoh 9 atau tokoh 7 nggak tahu saya. Nah, ngumpul udah semuanya itu. Mereka ngirim kurir ke penjara. Kurir itu ketika ketemu dengan Ibnu Taimiyah, dia bilang, Ibnu Taimiyah, ini tokoh-tokoh agama ini sudah ngumpul, pengen debat sama kamu. Kata Ibnu Taimiyah, nggak perlu. Saya yakin yang mereka sampaikan itu salah, dan yang saya tulis saat inilah itulah yang benar. Akhirnya kurirnya balik. Dikatakan Ibnu Taimiyah nggak mau debat. Sudah paksa supaya mau. Akhirnya datang. Kurirnya datang lagi ke Ibnu Taimiyah. Mereka maksa kamu untuk datang. Sudah ya, kalau mereka maksa, nih, saya akan sebutkan bahwasannya akidah yang mereka anut itu keliru. Dipandang dari 90 poin. Berapa?
90 poin. Kamu hafal ya, dihafal ya kamu ya. Nanti sampaikan kepada mereka. Poin yang pertama, poin. Kata Quran, jangan, saya nggak bisa nyampaikan nanti. Oh, 1 poin aja belum tentu bisa saya sampaikan, apalagi berapa poin? 90 poin. Nanti dulu. Antum tulis saja, kata kurirnya sama siapa? Tulis saja bantahannya. Akhirnya betul. Satu sore itu nulis 90 poin. Dan itu sekarang buku itu, tulisan Ibnu Taimiyah itu dicetak 3 jilid. Nah, Tis'iniyah, judulnya At-Tis'iniyah. Yang artinya adalah Tis'in itu 90. Nah, 90 poin bantahan. Sekarang dicetak berapa? 3 jilid. Nulisnya berapa lama? Berapa bulan? Cuma berapa menit atau berapa jam. Begitu selesai itu tulisan disampaikan kepada tokoh-tokoh Ahlul Bidah. Jadi mereka mumet. Gimana nih? Mari kita bantah bersama-sama. Itu satu apa? Satu tim. Tim 9 mungkin ya. Satu tim gitu kan. Udah kita bantah poin pertama. Gimana bantahannya? Udah bantah aja kayak gini. Tulis. Tulis itu. Oh, enggak kayak gitu. Bukan kayak gitu bantahannya. Hapus lagi. Terus gimana? Kayak gini bantahnya. Tulis. Yang lainnya protes. Bukan kayak gitu bantahnya. Tulis lagi. Coret lagi. Padahal itu cuma baru bantah apa? 1 poin. Mereka sudah apa? Sudah kalang kabut. Apalagi kalau bantah berapa poin? 90 poin. Jadi salah satu metode untuk membantah suatu kekeliruan yang itu sering dipakai oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu adalah memberikan poin-poin. 1, 2, 3. Kemudian bantahannya sistematis. Karena ada sebagian orang yang bantah itu muter, ngalor ngidul, nggak tahu kemana. Ketika ditanya, maksudnya apa? Ya itu tadi yang sudah saya sampaikan maksudnya. Jadi nggak bisa menyampaikan inti dari bantahannya. Dan ini menunjukkan keminiman ilmu. Nah, kalau orang yang berilmu dia akan tahu persis kekeliruan ini salahnya di sini. Jadi dia nggak akan muter-muter, dia langsung to the point. Ini salahnya di sini. Ini perlu kita pelajari. Kemudian contoh yang ketiga yang kita sampaikan kemarin, kias yang keliru apa kemarin? Kias wanita dengan apa? Dengan laki-laki. Kayak apa misalnya? Masalah apa? Ada nggak orang yang mengkiaskan wanita dengan laki-laki? Masalah apa? Dalam pemimpin. Ya bagus. Dalam masalah pemimpin. Padahal jelas-jelas ada hadisnya yang menyebutkan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh apa? Wanita. Hadis riwayat Bukhari. Contoh yang lain, masalah apa? Masalah warisan. Masa laki-laki jatahnya apa? 2 kali lipat jatahnya apa? Wanita. Apa bedanya laki-laki sama wanita? Sama-sama manusia. Alasannya kayak gitu. Padahal ya jelas sekali kelihatan ada bedanya. Masa nggak ada bedanya laki-laki sama wanita? Kalau nggak ada bedanya laki-laki sama wanita, kenapa ada pernikahan antara laki-laki dengan apa? Dengan wanita. Ya jelas ada bedanya. Sama-sama manusia. Iya, sama-sama manusia. Kamu sama Imam Ahmad juga sama-sama manusia. Apa ada bedanya antara kamu dengan Imam Ahmad? Antara langit dengan bumi bedanya. Nah, ya, kalau sama-sama manusia terus jadi sama kan enggak. Nah, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bahwasannya tidak ada sunnah, tidak ada kias dalam sunnah. Siapa yang tahu penafsiran yang kedua dari perkataan Imam Ahmad ini? Yang pertama yang dimaksud dengan kias di sini adalah kias yang keliru. Penafsiran yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Ibn Jibrin rahimahullahu taala. Ya,
Betul. Membuat sesuatu yang bukan dari sunnah dianggap seperti apa? Sunnah. Dan itu banyak sekali. Seperti ritual-ritual dan perayaan-perayaan yang ada saat ini, yang mana banyak di antara ritual-ritual tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi seakan-akan dianggap sebagai apa? Ada sunnahnya. Sehingga orang yang tidak mengikuti ritual itu dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Dan ini adalah seperti menjadikan kaki sebagai kepala dan kepala sebagai apa? Kaki. Sampai di sini pengajian mengulangi pengajian minggu atau bulan kemarin. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu wala tudrabu lahal amsal, halaman 40 sampai halaman 42. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah di halaman 40, wala tudrabu lahal amsalu. Wala tudrabu lahal amsalu. Apa artinya? Tidak boleh membuat perumpamaan atas sunnah. Tidak boleh membuat perumpamaan atas sunnah. Ini paragraf nomor berapa di situ? Nomor 10. Ya. Wala tudrabu lahal amthal, tidak boleh membuat perumpamaan atas sunnah. Perumpamaan ini sebenarnya mirip dengan qiyas, ya. Mirip dengan qiyas. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dua-duanya itu sama-sama ada yang benar, ada yang keliru. Jadi yang dimaksud di sini adalah perumpamaan yang keliru. Perumpamaan yang keliru. Jadi kita nggak boleh membuat perumpamaan atas sunnah yang keliru. Itu nggak boleh. Adapun yang benar maka nggak masalah. Perumpamaan yang keliru itu adalah perumpamaan yang tujuannya untuk menolak atau mengkritisi sunnah Nabi SAW. Membikin perumpamaan atau qiyas, tujuannya adalah untuk mengkritisi sunnah Nabi SAW atau untuk menolaknya sama sekali. Kata Syekh Ibn Jibrin rahimahullahu ta'ala, mirip, orang-orang yang seperti itu mirip dengan perkataan kaum musyrikin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32. Siapa yang bawa mushaf di sini? Siapa bawa mushaf? Siapa bawa mushaf Al-Quran? Hah? Gak ada. Siapa yang bawa dompet? Kami bawa HP. Ada yang lupa bawa HP ya. Bawa Quran nggak ada nih. Ya. Cari surat Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32. Cepet-cepetan siapa yang bisa ketemu. Cukup. Ini ayat 31. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Apa artinya? Wa qalu, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berkata, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Andaikan seumpamanya, mereka lagi buat perumpamaan nih. Tapi perumpamaan yang salah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang besar. Nah, besar dari sisi apa? Kedudukannya. Kedudukan sosialnya. Diturunkan kepada orang yang besar yang ada di dalam dua negeri ini. Dua kota ini. Yang dimaksud dua kota ini adalah kota Mekah dan juga kota Taif. Kota Mekah dan kota apa?
Kota Taif. Ini kata Nabi SAW. Kata apa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Apa tujuan mereka menyebutkan ini? Mereka nggak nerima kalau Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang bernama siapa? Muhammad SAW. Padahal di kota Mekah dan kota Taif banyak orang-orang yang lebih apa? Yang lebih besar di mata mereka dibandingkan siapa? Dibandingkan Muhammad. Maka mereka berkata, andaikan umpamanya Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang lebih terkenal, yang lebih tersohor, seorang bangsawan yang ada di kota Mekah atau kota Taif, andaikan seperti itu, niscaya kami akan mengikuti. Nah, tapi berhubung yang diturunkan Al-Quran padanya itu adalah seorang yang bernama Muhammad, dia itu adalah anak yatim, nah, dia juga bukan bangsawan, bukan kepala suku, bukan orang terkenal, maka kami yang nggak mau mengikuti apa? Tuntunan beliau. Ini bikin perumpamaan tujuannya untuk apa? Untuk menolak ajaran Islam. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ahum, ayat 32. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy itu yang bertugas untuk membagi rahmat Allah? Jadi yang punya wewenang untuk membagi rahmat Allah itu siapa? Orang-orang Quraisy. Bukan. Yang berhak membagi adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu siapa di antara para hambanya yang hatinya paling bersih, yang paling suci, yang nasabnya itu paling mulia. Nah, itu Allah Maha tahu. Dan di antara sekian miliar manusia saat itu yang hatinya paling bersih, paling suci, nasabnya paling bersih, paling tinggi adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia itu bukan seorang bangsawan. Ya, ini adalah contoh apa? Perumpamaan yang dilarang. Adapun perumpamaan yang boleh itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali dalam apa? Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya. Perumpamaan tawakal. Perumpamaan apa? Tawakal yang benar. Ada yang tahu perumpamaan tawakal yang benar? Kayak apa kata Nabi SAW? Kayak apa? Kayak? Hewan tunggangan. Ada yang lain? Kayak apa? Kayak seekor burung. Kayak apa burung itu? Hah? Pergi dengan apa? Perut kosong, pulang sudah kenyang. Kata Nabi SAW. Ini Nabi lagi bikin perumpamaan nih. Jadi perumpamaan itu nggak mutlak, nggak boleh ya. Bukannya mutlak nggak boleh. Ada perumpamaan yang diperbolehkan, ada perumpamaan yang dilarang. Nah, kalau tadi contoh perumpamaan yang dilarang, yaitu perumpamaan yang dibikin tujuannya untuk menolak sunnah. Ini perumpamaan yang boleh. Pernah dipakai sama Nabi SAW. Kata beliau, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian itu betul-betul tawakal yang hakiki kepada Allah, la ruziktum kama ruziqat tayr. Niscaya kalian itu akan diberi rizki kayak burung dikasih apa? Rizki. Burung itu kalau mau kenyang apakah nunggu hujan padi di rumahnya, di sarangnya? Apa dia mencari nafkah? Burung mencari nafkah enggak? Hah? Mencari nafkah meskipun bukan ngondel. Sama saja burung itu keluar itu mencari nafkah. Kata Nabi SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Burung itu terbang dari sarangnya dalam keadaan apa? Perut kosong. Pulang-pulang sore-sore perutnya udah apa? Udah penuh. Burung juga mencari apa? Nafkah. Ini menunjukkan bahwasannya perumpamaan tawakal yang benar itulah tawakal yang diiringi dengan apa? Usaha.
Kalau tawakal yang tidak diiringi usaha, itu bukan tawakal yang benar. Ngapain bekerja? Ntar kalau misalnya sudah masanya hujan duit, juga hujan apa? Hujan duit. Kita tawakal aja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu bukan tawakal. Nah, itu bukan apa? Bukan tawakal. Tapi itu pasrah yang tidak ada landasannya. Kayak orang, ntar kalau sudah masanya punya anak ya, ntar juga datang anak sendiri. Gak kawin. Gak nikah. Gak usaha, Mas. Gimana mau dapat anak kalau gak apa? Gak nikah. Nikah itu adalah usaha. Setelah nikah, dapat anak apa enggak, ini diserahkan sama siapa? Sama Allah. Itulah tawakal. Nah, jadi jangan, ntar Allah itu maha kuasa untuk memberi saya anak. Tunggu saja, nanti juga ada anak. Ya nanti sampai 100 tahun gak nikah juga gak dapat anak. Maksudnya anak kandung ya. Kalau misalnya Anda mau mengadopsi anak, itu lain permasalahan. Tapi yang kita bicarakan adalah anak yang lahir dari keturunan kamu sendiri. Nah, itu perumpamaan yang diperbolehkan. Nah, perumpamaan yang diperbolehkan yaitu perumpamaan yang tujuannya untuk memudahkan pemahaman kita dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak masalah. Ini perkataan beliau. Kemudian kelanjutannya di halaman berapa? 42. Kata beliau, wala tudraku bil uquli walal ahwa'i. Sunnah itu artinya ya, wala tudraku bil uquli walal ahwa'i. Ini yang punya buku dikasih harokat bukunya ya, supaya nanti nggak keliru cara bacanya. Wala tudraku, halaman berapa tadi? Di buku halaman berapa? 41. Bunyinya wala tudraku bil uquli walal ahwa'i. Artinya sunnah itu bukan dikenal dengan akal maupun hawa nafsu. Sunnah itu bukan dikenal dengan akal maupun hawa nafsu. Dalam paragraf ini, Imam Ahmad ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya jalan untuk mengetahui tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang pengen tahu bagaimana tuntunan Rasul dalam apa saja ya, dalam makan, dalam sholat, dalam puasa dan seterusnya, itu caranya bukan dengan akal murni, apalagi dengan hawa nafsu, bukan. Ya, untuk mengetahui sunnah itu caranya bukan dengan apa? Akal. Juga bukan dengan hawa nafsu. Kemudian kata beliau apa? Wa innama huwal ittiba'u. Namun untuk mengetahui sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita harus mengikuti dan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu gimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, itu caranya bukan dengan tidur. Tidur nunggu wangsit datang. Bukan. Loh, gimana kamu kok sholatnya kayak gitu? Saya mimpi. Dalam mimpi saya itu Nabi mengajarkan saya sholat kayak gini. Udah ada dalam Islam. Yang ada itu kalau mau tahu cara Nabi sholat itu ya belajar. Baca hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga bukan dengan akal. Murni akal tuh enggak. Nanti kita akan jelaskan bagaimana Islam menyikapi akal. Jadi jangan keburu dulu. Wah, Islam ini masa mengesampingkan akal. Jangan buru. Nanti dulu. Kita akan jelaskan lebih dahulu bahwasanya Islam itu untuk mengetahuinya itu bukan dengan akal, murni dengan akal. Tidak.
Makanya ada beberapa hal dalam Islam yang barangkali menurut akal itu nggak pas. Menurut akal manusia itu mungkin nggak pas. Nah, mungkin. Kata Ali bin Abi Thalib dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam, dalam satu asar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Andaikan agama itu dengan rasio atau dengan akal. Nah, untuk mengetahui agama itu adalah dengan rasio atau akal. Lakana mashu asfalil khuffi aula min a'lahu. Niscaya yang namanya mengusap khuf, tahu khuf enggak? Sepatu, sandal, kaos kaki, iya. Yang mana nih khuf ini? Sepatu. Sepatu apa? Terompah, wis pokoknya kaya ngono ya. Iya. Khuf itu ya kayak sepatu. Tapi atas bawahnya itu semuanya terbuat dari kulit. Mirip-mirip kaos kaki lah. Nah, kayak kaos kaki, tapi kaos kaki yang terbuat dari apa? Kulit. Itu disunnahkan atau diperbolehkan oleh Nabi SAW bagi orang yang pakai itu untuk kalau pas wudu nggak harus dia apa? Dilepas. Cukup dia apa? Cukup diusap aja. Ini adalah bentuk dispensasi, keringanan dari Nabi SAW. Jadi kalau misalnya terutama lagi musim dingin ya. Terutama lagi apa? Musim dingin. Kita sudah wudu ya, misalnya kita sudah wudu sholat isya nih ya. Kemudian sebelum tidur, sebelum batal kita sudah pakai itu tadi khuf tadi. Kemudian kita tidur. Besok subuh bangun, dingin-dingin. Kita wudu, semuanya kita basuh. Kecuali apa? Kaki. Kaki ini nggak kita lepas itu khuf. Tapi kita tetap pakai, kemudian kita apa? Ambil basahi tangan, kita usap apa? Kita usap khufnya tadi. Ini diperbolehkan dalam Islam. Tapi ada aturannya dan ada batas berapa harinya. Nah ini kata Ali bin Abi Thalib. Kalau misalnya agama itu adalah pakai rasio murni, yang diusap dari khuf itu seharusnya bawah apa atas? Bawah. Karena bawah yang apa? Yang kotor. Tapi kenapa? Kok malah yang diusap itu bagian apa? Ya, ngusap khuf caranya ya. Caranya itu, ini kaki ya. Caranya itu adalah kayak gini, di atasnya toh. Kayak gitu. Jadi bukan semuanya ya, bukan misalnya ini khuf ya, bukan semuanya dibasuh dari apa? Dari atas sampai apa? Diusap dari atas sampai bawah, enggak. Cukup apa? Cukup bagian atasnya, gitu saja, sekali. Kalau pakai akal, nah, agama ini dibangunnya murni pakai akal, yang lebih pantas untuk diusap yang bagian bawah, bukan apa? Bukan atas. Masalahnya agama kita itu bukan murni pakai apa? Pakai akal. Tapi agama kita berdasarkan ittiba. Apa artinya ittiba? Pasrah ngikuti apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh kenapa kok yang dibasuh, yang diusap kok bagian atas bukan bagian bawah? Kan nggak masuk akal. Yang kotor bagian atas, yang kotor bagian bawah kok yang diusap bagian apa? Bagian atas. Nah, ini sudah mulai akal ini ingin melepas dari wewenangnya nih. Wewenang akal ini terbatas dia. Otoritasnya terbatas. Dia nggak boleh kemudian otak-atik sunnah Nabi untuk menolak. Nggak boleh. Akal itu nanti akan kita jelaskan. Tugasnya adalah memahami sunnah Nabi SAW. Kemudian berusaha menggali hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Meskipun ada sebagian ulama yang berusaha untuk menggali hikmahnya. Kenapa kok yang dia apa? Usap itu atasnya bukan bawahnya. Ada yang tahu kenapa? Ini hikmah ini. Nah, hikmah dan ini nggak harus kita ketahui. Ada yang tahu kira-kira? Kenapa? Hah? Ya, apa? Mungkin. Ya, nggak apa-apa mungkin.
Kotor. Terus nggak bisa cuci tangan. Ada yang lain? Udah selesai. Disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau bilang belum menemukan hal itu, hikmah ini belum beliau temukan dari kitab para ulama. Ya, hasil perenungan ya. Hikmah itu memang hasil renungan yang tentunya enggak sembarang orang merenung ya. Enggak, artinya yang merenung itu siapa? Orang yang berilmu yang sudah ini mengkaitkan dengan sekian banyak dalil-dalil. Antum ingat ya, ada hadis Nabi SAW masalah pakaian wanita yang panjang. Dia itu kalau berjalan, pakaiannya sampai apa? Kena tanah. Kalau dia mau sholat, diperintahkan nggak supaya mencuci pakaian itu? Sama Nabi? Enggak. Kenapa alasannya, kata Nabi SAW? Aurat. Gak ada hubungannya dengan aurat. Kenapa kok kalau wanita itu kalau pakaiannya panjang, panjang sampai apa? Sampai ke tanah. Itu kan biasanya kan kena tanah tuh ya. Kena tanah. Kalau mau sholat dia tidak diharuskan untuk mencuci bagian yang kena tanah itu. Kata Nabi apa? Sebabnya? Karena andaikan di pakaian itu nempel sesuatu yang najis, andaikan, ini hanya perumpamaan, andaikan ketika dia berjalan menuju ke masjid, dia akan melewati tempat yang suci. Dan itu ada debunya. Nah, yang najis itu akan apa? Akan terhilangkan oleh debu yang dia lewati setelah dia melewati tempat yang najis tersebut. Itu kata Nabi SAW, ini bukan kata saya. Ini kata siapa? Kata Rasul SAW. Berarti kan debu bisa digunakan untuk apa? Mensucikan, ya enggak? Makanya kita tayamum pakai apa? Pakai air. Ya bukan, kalau pakai air itu namanya apa? Wudu. Tayamum pakai debu, karena debu itu bisa apa? Mensucikan. Nah, kata ulama tadi, begitu pula yang namanya apa? Mengusap khuf. Bagian bawah itu digunakan untuk nginjak-nginjak apa? Untuk nginjak-nginjak debu. Jadi andaikan ada najisnya, dia sudah nginjak kemana, sudah terbersihkan oleh debu. Jadi nggak perlu untuk untuk diusap lagi. Yang perlu diusap yang nggak nginjak debu bagian mana? Bagian atas. Itu sekedar hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasannya yang namanya sunnah Nabi SAW itu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Hanya saja mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui hikmah dari apa? Dari sunnah tersebut. Dan paragraf tadi kata Imam Ahmad, wala tudraku bil uquli walal ahwa, sunnah itu bukan dikenal dengan akal maupun hawa nafsu. Ini membantah dua kelompok sekaligus. Kelompok yang pertama adalah para pendewa akal. Kelompok yang kedua adalah para pengekor hawa nafsu. Ini satu paragraf ini membantah dua kelompok. Yang pertama adalah para pendewa akal. Yang pertama adalah apa? Para pendewa akal. Mereka yang mendewakan akalnya. Orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang menjadikan akal murni itu sebagai dasar utama dalam menentukan jalan hidup. Ini orang-orang yang pertama ini. Dan mereka kalau ketemu dalil dan dianggap dalil tersebut menurut akalnya itu enggak sejalan dengan akal dia, maka dalil itu akan dia buang. Ini enggak masuk akal, buang. Jadi untuk menentukan sesuatu itu pakainya apa? Akal. Dan mereka lupa bahwasannya akal, secerdas-cerdasnya akal itu mesti ada apanya? Ada batas.
Dan mereka juga tidak tahu bahwasanya akal kalau enggak diterangi oleh cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka peluang untuk tersesat terbuka lebar di hadapan dia. Contoh, iblis. Kenapa dikeluarkan dari mana? Dari surga. Kenapa? Nah, karena jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Kalau salah dibenarkan, kalau benar dibenarkan. Karena nggak mau sujud kepada siapa? Nabi Adam. Iblis punya alasan nggak? Punya. Apa alasannya? Api, bahan dasar penciptaan apa? Iblis lebih mulia daripada bahan dasar penciptaan apa? Adam. Ini pakai rasio nggak ini? Pakai rasio. Ya. Iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Berarti ini nggak taat sama perintah Allah ya, nggak taat sama perintah Allah. Dia pakai rasio. Rasio dia. Nah, rasionya siapa? Iblis. Menurut dia, lah masa api kok sujudnya sama siapa? Sama tangan. Ya nggak masuk akal. Akalnya siapa? Akalnya iblis. Ini contoh akal yang nggak diterangi dengan apa? Dengan wahyu. Jadi kalau misalnya akal ini murni jalan sendiri ke sana kemari, nggak diberi penerang dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka peluang untuk terjerumus kepada kesesatan terbuka lebar di hadapan orang tersebut. Contohnya iblis. Dan kisah tadi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12. Surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 12. Berarti akal tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditopang dengan apa? Dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kata Ibnu Taimiyah, hubungan akal dengan Al-Quran dan Sunnah umpama hubungan mata dengan cahaya lampu dan cahaya matahari. Nah, hubungan antara akal dengan Al-Quran dan Sunnah ibarat hubungan mata dengan cahaya lampu dan cahaya apa? Matahari. Sekarang saya mau tanya. Kita sekarang mata kita bisa kita gunakan untuk melihat karena ada apa? Cahaya apa? Matahari. Kalau cahaya matahari sudah nggak ada, masuk malam hari, mata masih bisa digunakan? Bisa. Pakai bantuan apa? Cahaya. Jadi mata ini adalah akalnya, sedangkan cahaya matahari dan cahaya lampu inilah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini perumpamaan yang luar biasa. Perumpamaan yang luar biasa yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah untuk mengumpamakan bahwasanya mata atau akal kita itu tidak bisa bergerak sendiri. Otoritasnya akan sangat terbatas ketika dia itu tidak mendapatkan penerangan cahaya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ini perlu kita pahami betul. Contohnya tadi itu tadi, setan ya, iblis. Gara-gara nggak diterangi Quran hadis, akhirnya apa? Kita sesat. Akibatnya dia dikeluarkan. Bahkan divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikeluarkan dari surga. Nah sekarang kalau misalnya kita nih, nggak ada matahari, nggak ada lampu, kita bisa ngelihat apa? Hah? Mungkin bisa ngelihat, tapi terbatas. Iya nggak? Mungkin pertama kali ya, misalnya kita lagi malam-malam nih ya, lagi malam-malam, tahu-tahu kita dapat giliran apa? Pemadaman lampu. Put. Pertama kali, kita bisa ngelihat nggak? Pertama kali. Hah? Bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Sama sekali. Bahkan mungkin benda terdekat dengan kita tuh nggak bisa kita lihat. Karena saat itu
Shock ya. Mata kita shock. Setelah terang, tahu pek, gelap. Gak bisa ngelihat. Tapi nanti, pelan-pelan mulai apa? Mulai kelihatan, oh ini istri saya di sini. Oh gelas di sini. Oh piring di sini. Mulai pelan-pelan kelihatan. Walaupun mulai pelan-pelan kelihatan, maksimal nggak? Tetap nggak maksimal. Itulah perumpamaannya. Jadi akal, andaikan tidak mendapatkan penerangan dari wahyu, dia mungkin bisa ngelihat, tapi penglihatannya apa? Terbatas. Nggak bisa maksimal. Nah, itulah pentingnya akal diterangi dengan wahyu. Contohnya, orang yang akalnya diterangi wahyu dan mengantarkan kepada kebenaran adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Nanti silahkan baca sendiri 76 sampai 79. Di situ diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia ingin mencari dalam tanda kutip Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pertama kali melihat apa? Pertama kali melihat bintang. Wah, ini dia. Tuhan. Kemudian setelah itu apa? Pagi masuk, bintang apa? Bintang hilang. Kata Nabi Ibrahim, gak mungkin yang namanya Tuhan itu nanti hilang. Kalau Tuhannya hilang, gimana kita akan minta? Bingung kita nyari di mana nih Tuhan ini. Maka kata beliau, apa? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang, dia bilang, saya nggak suka sama Tuhan yang bisa hilang. Ini dia gunakan akal dia. Akal yang diterangi oleh wahyu. Akal yang diterangi oleh wahyu dia gunakan. Oh, kalau misalnya Tuhan itu bisa hilang, berarti bukan Tuhan. Besoknya muncul apa? Muncul bulan. Bulan gitu juga. Pagi hari juga hilang juga. Kata dia, ini bukan Tuhan. Siangnya ngelihat ada apa? Ada matahari. Wah, ini paling besar ini. Ini dia Tuhan saya. Sore hari. Apa? Hilang lagi. Akhirnya apa? Kata Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi apa? Fataras samawati wal ard. Ya sudah, kalau kayak gitu saya akan menunjukkan atau menyerahkan seluruh ibadah saya bagi zat yang menciptakan semua itu. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan bulan, yang menciptakan apa? Binatang, semuanya, bintang dan seterusnya. Itu akal yang diterangi sama apa? Wahyu. Akal yang diterangi oleh wahyu, dia akan mengantarkan kepada kebenaran. Tapi kebalikannya, akal yang tidak diterangi oleh wahyu, maka akan menjerumuskan ke dalam kesesatan. Dan pembahasan ini, wahai ikhwah sekalian, mengantarkan kepada kita tentang apa sih kedudukan akal di dalam Islam. Apa? Kedudukan akal di dalam apa? Agama Islam. Kita merasa perlu untuk membahas pembahasan ini karena kenyataannya ada orang-orang yang berusaha untuk menyerang ajaran yang hak ini. Ketika kita menjelaskan kita tuh harus mutaba'ah, kita tuh kalau ada dalil dari Quran dan Sunnah, kita tuh harus sami'na wa ata'na. Itu ada sebagian orang yang mengatakan Anda itu menafikan adanya akal di dalam apa? Dalam Al-Quran banyak sekali. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, kemudian ulul albab. Nah, itu kan semuanya banyak yang menunjukkan bahwa akal itu digunakan. Anda kok kayaknya pasrah banget sih apa-apa sami'na wa ata'na. Otaknya itu ditaruh di mana? Allah menciptakan otak buat apa? Ini ada sebagian orang yang seperti itu. Dan ini saya alami ketika memberi pengajian beberapa saat yang lalu.
menjelaskan tentang kewajiban untuk taat, patuh, ittiba dengan tuntunan Rasul dan tidak usah berusaha untuk mengotak-atik. Ada yang tanya kayak gitu, Ustaz. Terus akal kita mau dikemanakan? Maka ini mengantarkan kita kepada pembahasan bagaimanakah sebenarnya kedudukan akal di dalam apa? Islam. Akal, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, itu menempati kedudukan yang sangat istimewa di dalam ajaran Islam. Di antara yang menunjukkan hal itu, di antaranya ada 4 hal. Yang pertama, Islam telah menjadikan akal sebagai salah satu dari 5 hal pokok. Islam telah menjadikan akal sebagai salah satu dari 5 hal pokok yang diperintahkan syariat untuk dijaga. Yang diperintahkan syariat untuk dijaga. Itu yang biasa diistilahkan dengan ad-daruriyatul khams. Siapa yang tahu 5 hal ini? Satu, akal. Hah? Agama. 2. Hah? Jiwa. 3. Hah? Akal. Apa? Yang keras. Harta. Bagus. 4. Keturunan. 5. Satu lagi. Akal. Satu lagi akal. 5 hal ini. Ini adalah ad-daruriyatul khams. 5 hal pokok yang diberikan atau yang mendapatkan perhatian khusus dalam Islam untuk dijaga. Dan ini menunjukkan bahwasanya akal itu kedudukannya luar biasa. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Apa? Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Ini 5 hal. Makanya dalam Islam itu 5 hal ini sangat terjaga. Salah satunya adalah gak boleh merusak akal dengan cara minum apa? Khamr. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana Islam menjaga apa? Akal. Kalau orang sudah minum khamr, dia itu akalnya akan apa? Akan hilang saat itu. Atau kalau sudah sembuh, dia akan melemah akalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam menjadikan keberadaan akal sebagai barometer kewajiban mengamalkan syariat. Islam menjadikan keberadaan akal sebagai barometer kewajiban mengamalkan syariat. Ini biasa diistilahkan dengan manatut taklif, dengan manat at-taklif. Makanya kalau misalnya ada orang di otaknya sudah nggak ada akal, dia wajib sholat nggak? Seperti apa? Orang gila. Contoh yang lain? Orang gila toh? Hah? Oke? Pingsan. Ya. Pingsan ini nggak ada akalnya nih. Akalnya lagi plesir. Nah. Ada yang lain? Tidur. Tidur ini nggak ada akalnya nih. Akalnya lagi nggak berfungsi, bukan nggak ada. Akalnya masih ada, tapi apa? Nggak berfungsi. Ada yang lain? Ada orang pingsan, orang tidur, orang gila. Ada lagi orang yang nggak dibebani syariat. Hah? Anak kecil. Anak kecil nggak ada akalnya. Belum sempurna. Nah, akalnya belum apa? Belum terkumpul. Nah, ini menunjukkan bahwasannya akal itu dapat posisi yang sangat mulia dalam Islam. Kewajiban syariat itu tidak dibebankan kecuali orang yang punya akal. Kalau misalnya akal itu tidak dihormati dalam Islam, kenapa dijadikan sebagai barometer
untuk menentukan siapa yang wajib mengamalkan syariat dari siapa yang tidak wajib untuk mengamalkan apa? Syariat. Yang ketiga, Islam telah menetapkan denda penuh atas tindak kriminal yang mengakibatkan hilangnya akal seseorang. Islam telah menetapkan denda penuh atas tindak kriminal yang mengakibatkan hilangnya akal seseorang. Contoh, ada orang ngambil besi, marah sama temannya karena satu lain hal, dipukul temannya di kepalanya. Setelah dipukul itu gegar otak. Temannya gegar apa? Otak. Akalnya hilang. Jadi orang apa? Orang gila atau jadi orang yang linglung. Seluruh memorinya hilang. Dalam Islam, si pelaku kriminal tadi, dia dikenai denda penuh. Yang diistilahkan dalam buku fikih ad-diyatul kamilah. Denda penuh. Berapa tuh denda penuh tuh nominalnya? 100 ekor unta. Berapa duit tuh? Banyak. Iyalah banyak lah, masa dikit. Andaikan 1 ekor unta itu 10 juta. Berapa? 1 miliar. Itu harganya akal. Harganya akal. Yang nggak kelihatan. 1 miliar. Itu dia yang namanya denda dalam Islam itu macam-macam. Orang ngilangin 1 jari itu nanti ada seperberapanya apa? Seperberapanya dia. Seperberapanya denda. Jadi luar biasa Islam itu. Ngilangin bukan 1 jari, 1 ruas jari. Itu nanti ada aturannya sendiri. Nah, kena hidungnya hilang sebagian. Itu ada berapa persen. Nah, itu ada dalam Islam semuanya. Nah, puncaknya salah satunya adalah ad-diyatul kamilah, denda yang penuh. Itu salah satunya kalau orang menghilangkan akal seseorang. Apa ada ajaran lain kayak gitu menghargai akal? Tidak ada. Paling-paling apa? Di penjara. Penjara berapa bulan? Selesai. Sebentar juga keluar. 1 miliar. Ngambil duit dari mana 1 miliar? Jual sawah warisan juga nggak akan apa? Nggak akan ketemu duit sebesar itu kalau saya. Kalau antum itu nggak tahu. Ini yang ketiga. Yang keempat. Pujian Islam atas orang-orang yang berakal. Pujian Islam atas orang-orang yang berakal. Serta motivasi untuk bertafakkur. Berpikir, melakukan pengamatan dan renungan. Ini semuanya ada dalam Islam. Pujian Islam atas orang-orang yang berakal, serta motivasi untuk bertafakkur, berpikir, melakukan pengamatan dan renungan. Dan juga mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Ini menunjukkan betapa Islam itu menghargai akal. Jadi kaum muslimin diajak untuk berpikir, seperti yang saya katakan tadi. Sering atau banyak di akhir ayat itu ditutup dengan tafakkarun, la'allakum tatafakkarun au ta'qilun. Semoga kalian itu berpikir, semoga kalian itu menggunakan akal. Kemudian ada pujian bagi ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Banyak pujian-pujian seperti ulin nuha, orang-orang yang juga memiliki akal. Itu banyak pujian. Itu menunjukkan bahwasanya akal itu mendapatkan kedudukan istimewa di dalam ajaran kita. Namun, akal itu ada batasan kewenangannya. Akal itu memiliki otoritas yang terbatas. Kalau dia mau menjelajah itu tidak bisa menjelajah sembarangan. Nah,
Jadi setelah kita jelaskan tadi bahwasanya akal itu memiliki kedudukan yang istimewa di dalam ajaran Islam. Namun Islam tidak memberikan wewenang seluas-luasnya buat akal. Diberi batasan dia. Kenapa? Karena akal itu ada batasnya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi." Akal itu memiliki batas yang tidak bisa dia lampaui. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sebagaimana mata kita itu memiliki batas yang tidak bisa kita lampaui. Saya mau tanya, siapa matanya yang paling tajam di sini? Hah? Siapa? Nggak ada yang ngaku? Nggak apa-apa. Kita datangkan orang yang matanya paling tajam. Kemudian kita uji. Berapa kilometer dia bisa melihat. Nah, kalau misalnya kita ada ujian di mana? Di SIM itu ada E, kemudian ada M, ada apa itu. Itu kan deket ya. Itu paling berapa meter di depan kita. Itu kalau diundur, sampai nggak usah berapa kilometer di belakang alun-alun sana. Nah, bisa ngelihat nggak? Bisa ngelihat nggak? Bisa Ustaz kalau Superboy. Dibohongin cerita. Gak bisa ngelihat. Artinya apa? Artinya mata itu dia punya batas. Yang kalau sudah sampai titik itu dia nggak bisa melampaui. Akal juga kayak gitu. Nah, akal diumpamakan dengan mata, kata Imam Syafi'i. Jadi akal itu kayak mata. Dia mau dipaksa. Kalau sudah bukan wewenangnya, sudah di luar jangkauannya, kalau dipaksa, ngawur. Contohnya kan, tadi itu, papan peraga tadi, kalau kita paksa sampai di belakang alun-alun sana, di belakangnya Rita misalnya. Coba baca itu, yang paling atas sendiri. Di sana tulisannya E, kita jawabnya A. Ngawur. Karena sudah nggak kelihatan. Begitu pula akal. Akal ini, kalau sudah melewati batasnya, yang muncul sesuatu yang ngawur. Kenapa? Karena dia sudah melampaui otoritas dia sebagai akal yang memiliki batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya membayangkan bagaimana sih hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tangan Allah. Ini sudah di luar batas kemampuan akal manusia. Kalau Allah punya tangan, tangannya tuh kayak gini, warnanya kayak gini, besarnya segini, panjangnya segini. Itu sudah di luar batas akal kita. Kalau kita memaksakan diri, maka yang keluar adalah hal-hal yang ngawur. Terus apa tugas akal kita, Ustaz? Tugas akal kita adalah memahami dalil-dalil syar'i. Itu tugasnya. Ya. Tugas akal adalah apa? Memahami dalil-dalil syar'i. Tugas yang lain apa? Tugas yang lain adalah menggali hikmah-hikmah yang dikandung di dalam syariat kita. Kayak misalnya kemarin itu ya, kenapa kok laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat apa? 1 bagian. Ini tugasnya ulama ini. Menggali hikmahnya apa? Oh, kalau misalnya laki-laki itu dia jadi kepala apa? Rumah tangga. Makanya dia lebih butuh duit banyak. Kalau perempuan itu jadi apa? Anggota keluarga, anggota rumah tangga. Duitnya itu yang dibutuhkan nggak terlalu banyak. Makanya laki-laki itu jatahnya lebih besar daripada perempuan. Itu salah satu hikmah. Jadi tugasnya akal adalah untuk menggali sejauh mana hikmah-hikmah keindahan yang dikandung di dalam agama kita. Pembahasan terakhir tentang akal itu adalah akal sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Sebelum kita lanjutkan, kita pending sekitar 5 menit terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum rehat tadi
kita sampai kepada poin akal sehat tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Ini sebenarnya adalah merupakan salah satu ciri khas ajaran Islam. Salah satu keindahan ajaran Islam. Agama Islam ini merupakan agama fitrah. Yang ajarannya itu selalu sejalan dengan akal yang sehat. Selalu sejalan dengan akal yang sehat. Dan sesuai dengan tabiat manusia yang bersih dari penyakit syahwat dan virus syubhat. Dan gak mungkin akan ada kontradiksi antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Gak mungkin. Kenapa? Karena yang menciptakan akal adalah Allah. Dan yang menurunkan agama itu adalah Allah juga. Dan ajaran kita Islam itu nggak pernah membawa suatu ajaran atau suatu tuntunan yang mustahil di mata akal, nggak pernah. Silahkan datangkan. Ada satu ajaran Islam yang dibangun di atas dalil yang sahih yang mustahil di mata akal. Datangkan kalau ada. Nggak ada. Ya. Inilah hasil penelitian para ulama kita dengan penelitian yang komprehensif. Mereka meneliti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak akan ditemukan dalil yang sahih kok bertentangan dengan akal yang sehat. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya yang dimaksud di sinilah dalil yang apa? Sahih. Dan akal yang dimaksud di sini akal apa? Sehat. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya buku fenomenal. Setebal 6 jilid. Ini jilid yang ke-6. Ya, di mata kita di hadapan jamaah sekalian ini jilid yang ke-6. Ini buku beliau tulis khusus untuk membantah orang-orang yang mengesankan bahwasannya akal itu bertentangan dengan apa? Dalil. Buku ini judulnya Dar'u Ta'arudi Al-Aqli wan Naqli. Yang artinya adalah menolak keyakinan bahwa akal dan dalil itu saling bertentangan. Berapa jilid? Jadi entah dari sekian sisi beliau itu untuk menjelaskan hal itu. Dan kalau ada dalil yang seakan-akan bertentangan dengan akal sehat, perlu diteliti itu dalil sahih apa enggak. Kemudian kalau misalnya ada akal yang menurut dia itu bertentangan dengan dalil yang sahih, maka perlu diteliti akalnya sehat apa enggak. Contoh, dalil yang tidak sahih, yang bertentangan dengan akal. Sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Bunyinya, ahdiru mawaidakumul baqla. Hidangkanlah sayuran di meja makan kalian. Ada yang ganjil gak? Hah? Hidangkanlah sayuran di meja makan kalian. Ganjil gak? Enggak. Kita kan diperintahkan untuk banyak-banyak makan apa? Sayuran, bener kan? Kata dokter kan sayur itu sehat, iya enggak? Berarti enggak ada yang aneh kan? Ahdiru mawaidakumul baqla. Hidangkan sayuran di meja makan kalian. Enggak ada yang aneh kan? Yang aneh sesudahnya. Fa innahu mataradatun lisyayatin. Karena itu akan mengusir setan. Hah? Akan apa? Mengusir setan.
Jadi kalau misalnya antum pengen rumahnya nggak dimasuki setan, sediakan sayuran tiap hari di atas apa? Meja makan. Kalau kayak gitu, Mas, nggak ada rumah yang kemasukan setan. Karena setiap rumah mesti ada apanya? Sayurannya. Beda-beda. Yang ini kangkung, yang ini bayam, yang ini apa lagi? Terong. Ya. Yang ini nangka. Semua rumah ada sayurannya. Gak masuk akal. Jawabannya iya gak masuk akal. Karena itu adalah hadis yang palsu. Makanya diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam bukunya Kitabul Mawdu'at. Buku yang menghimpun hadis-hadis apa? Palsu. Dan ini kita juga perlu tahu, ya, buku itu ada khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis yang lemah, ada buku khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis yang apa? Yang sahih. Jadi kalau misalnya ada orang, itu hadis diriwayatkan siapa? Oh, diriwayatkan sama Ibnu Jauzi itu hadisnya. Iya. Kalau kita nggak belajar, Masya Allah, ya hadisnya memang ada riwayatnya. Iya, riwayatnya. Kalau orang yang tahu, di dalam buku apa? Kalau orang yang nggak paham, di dalam Kitabul Mawdu'at. Anda paham nggak apa artinya Kitabul Mawdu'at itu? Yang penting namanya Kitabul Mawdu'at. Nah, orang nggak paham, tapi nggak tahu bahwasanya dia itu nggak paham. Ini jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Tidak tahu kuadrat, atau bodoh kuadrat. Kitabul Mawdu'at Mas itu artinya adalah buku yang menghimpun hadis-hadis palsu. Nah, makanya hadisnya aneh-aneh yang lain. Manittakhadha dikan abyad. Barang siapa yang memelihara ayam jago putih. Nah, ini ayam jago putih. Siapa yang punya di sini? Ayo ngamalkan hadis ini ya. Manittakhadha dikan abyad. Barang siapa memelihara ayam jago putih. Lam yaqrabhu syaitonun wala sihrun. Niscaya setan dan sihir tidak akan mendekatinya. Ini kalau ketahuan sama dukun ini senang sekali dukunnya. Nah, jualan ayam putih ada hadisnya. Nah, laris itu. Orang yang nggak tahu, iya tuh ada hadisnya itu. Tapi hadis apa? Hadis palsu. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya ada beberapa hadis yang bertentangan dengan akal sehat. Itu bukan hadis sahih, tapi hadis apa? Hadis palsu atau hadis lemah. Kemudian ada juga dalilnya sahih, tapi akalnya ini nggak sehat, sehingga nggak mau menerima. Misalnya hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Idza waqa'a ad-dubabu fi ina'i ahadikum, kalau misalnya ada lalat yang nemplok di air kalian, entah itu wedang kopi atau wedang teh ya. Kalau tahu ngumpluk, mampir lalat itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyaghmishu. Hendaklah dia apa? Celupkan. Terus diapakan? Diminum sama lalernya. Diapakan? Diambil. Dibuang. Falyaghmishu summal yanzi'hu. Celupkanlah laler tersebut, kemudian dia apa? Ambil lalernya, dibuang. Itu tuntunannya. Jadi bukan dicelupkan terus langsung dia apa? Jadi jamu laler, itu bukan. Kenapa? Fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra dawaan. Karena salah satu sayapnya itu ada penyakitnya, dan sayap yang kedua itu ada obat penawar. Sehingga kalau dicelupkan itu, laler itu, penyakit yang masuk langsung dia apa? Langsung dinetralisir oleh obat penawar tersebut. Nah, ini kan hadisnya sahih, riwayatnya Bukhari. Ada orang ini gak masuk akal.
Yang namanya laler itu mesti nemploknya ke tempat-tempat yang apa? Kotor, yang warnanya kuning, ya enggak? Yang warnanya hijau, yang warnanya hitam, itu tempat nemploknya laler. Gak mungkin masa binatang yang nemplok di tempat-tempat seperti itu kok ada obat penawarnya, itu gak mungkin. Gak masuk akal dia. Nah, dia buktinya itu dokter-dokter dari peneliti di barat sana mengatakan laler itu murni isinya kotoran. Lebih percaya dokter kafir daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti akalnya ini apa? Kurang sehat. Sebenarnya kalau secara akal, kalau kita mau bantah secara akal-akalan, sebenarnya orang itu juga salah. Bagaimana tidak? Kalau kita mau gunakan akal kita, yang bikin laler itu siapa? Siapa yang bikin laler? Dokter. Iya, dokter tadi. Bukan. Yang bikin laler itu siapa? Allah. Lebih tahu mana tentang ciptaannya orang yang menciptakan atau orang yang meneliti? Hah? Orang yang menciptakan. Zat yang menciptakan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi ketika berbicara seperti itu, Nabi itu nggak berbicara berdasarkan hawa nafsu dia. Tapi itu wahyu yang bersumber dari siapa? Allah. Dan Allah yang menciptakan laler tersebut. Jadi Nabi ketika berkata, itu adalah sumbernya dari Allah yang menciptakan laler itu. Jadi secara akal saja bisa kita bantah pendapat tersebut. Tapi ya karena akalnya kurang sehat, akhirnya dia nggak menerima. Ya, jadi kalau misalnya ada dalil yang dianggap bertentangan dengan akal atau akal yang dianggap tidak menerima dalil, maka hanya ada salah satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dalilnya apa? Enggak sahih. Kemungkinan yang kedua apa? Akalnya yang kurang apa? Sehat. Ini bantahan buat kelompok yang pertama. Para pendewa apa? Akal. Kelompok yang kedua. Para pengekor hawa nafsu. Hawa nafsu itu merupakan salah satu faktor terbesar yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah membiarkan orang tersebut sesat dengan sepengetahuannya. Jadi, kalau ada orang yang menjadikan panduannya, panutannya itu hawa nafsu, maka dia akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesat. Seandainya Allah mengetahui bahwasanya orang tersebut sudah tidak bermanfaat baginya lagi hidayah. Dan bukan hanya itu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Bukan hanya itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup telinganya. Menutup hatinya dan juga menutup matanya. Na'udzubillah min dzalik. Dijadikan tuli, dijadikan buta, hatinya mati. Itu akibat mengikuti apa? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini, kalau sudah parah, diumpamakan oleh Nabi SAW seperti penyakit rabies. Akibat digigit oleh apa? Anjing. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, akan muncul di antara umatku segolongan orang,
tatajara bihim tilkal ahwa, akan menyebar di dalam tubuhnya hawa nafsu. Kama yatajaral kalabu bisahibihi, seperti penyakit rabies itu menyebar di tubuh orang yang menderitanya. La yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalahu. Tidak ada urat ataupun nadi atau pergelangan tubuh, melainkan penyakit itu akan masuk ke dalam. Ini na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah seandainya hawa nafsu itu sudah masuk ke dalam tubuh. Kalau hawa nafsu sudah masuk ke dalam tubuh, apapun yang diperbuat landasannya adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu banyak. Nah, ada hawa nafsu kemaluan, ada nafsu perut, ada nafsu enggan untuk mengamalkan syariat, ada nafsu kedudukan sosial dan jabatan, banyak. Saya akan bawakan masing-masing contohnya. Dan semuanya ini, berbagai jenis hawa nafsu ini berpeluang untuk menyebabkan kita jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Makanya, kata Imam Ahmad, wala tudraku apa? Bil uquli walal ahwa. Sunnah itu bukan dikenal dengan akal murni, juga bukan dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu akan menyesatkan kita, maka nggak mungkin sunnah itu akan diketahui dengan hawa nafsu. Nafsu perut. Ini juga akan mengakibatkan orang tersesat dari jalan Islam. Ada sebuah cerita yang dikisahkan oleh salah seorang dosen saya ketika saya masih kuliah di Madinah. Tentang perjalanan seorang ulama Saudi di sebuah penerbangan menuju ke negara lain. Kebetulan saat itu ulama tadi ditakdirkan duduk berdampingan dengan seorang pimpinan tarekat sufi di benua Afrika. Ya, Allah menakdirkan orang ini, dua tokoh ini duduk apa? Berdampingan. Dan si ulama tadi tahu bahwa saja yang di sampingnya itu siapa? Tokoh sufi besar di benua Afrika. Akhirnya setelah melalui pendekatan pendahuluan, dia manfaatkan kesempatan itu memberikan nasihat kepada siapa? Kepada tokoh sufi ini. Dia nasihati dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, perkataan para ulama. Panjang lebar ngomong. Kemudian kata tokoh sufi tadi, saya sudah mendengar seluruh apa yang engkau sampaikan. Dan saya tahu bahwasanya engkau sampaikan itu betul. Dan yang saya lakukan selama ini itu salah. Saya tahu. Tapi kalau saya suarakan ini, mata pencaharian saya akan putus. Berarti ini hawa nafsu apa ini? Perut. Nas'alullah salama wal afiyah. Itulah seandainya hawa nafsu itu sudah masuk ke dalam jiwa, sampai dalil yang seterang matahari itu akan ditinggalkan. Karena takut apa? Takut kehilangan apa? Mata pencaharian. Dan itu barangkali juga banyak. Mungkin juga banyak di tanah air ini orang-orang yang sudah tahu bahwasanya apa? Itu salah. Tapi kalau misalnya dia bersuara nanti apa? Kehilangan pengikut. Yang biasa setoran tiap bulan nanti apa? Nggak pada setoran lagi. Nah, yang biasanya melakukan ritual dia dapat apa? Dapat amplop, dapat ini, nanti akan berhenti dan lain sebagainya. Gak berani untuk menyuarakan kebenaran karena takut mati. Padahal dia tidak akan mati karena rezeki itu bukan di tangan pengikut. Tapi rezeki itu di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang seperti itu. Jadi ceritanya teman-teman saya yang rumahnya di depannya Masjid Ampel. Depannya apa? Masjid Ampel. Itu kalau cari duit itu mudah di sana. Ya, pakai penampilan berpakaian bak seorang wali. Nah, dengan pakaian jubah putih, pakai apa? Pakai sorban, kemudian pakai tasbih yang gede-gede, mungkin semakin gede semakin meyakinkan mungkin ya. Kemudian setelah itu buka sorban. Nah, sorbannya dibuka di depan dia, kemudian doa.
Tunggu saja, bentar lagi datang orang, doakan saya Pak Yai. Amin, 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 peluk duit. Datang lagi, amin, 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 peluk duit. Ini kalau misalnya dia menyuarakan, ini gak betul, gak ada lagi orang yang apa? Yang ngasih duit. Nafsu apa? Ada lagi nafsu kemaluan. Ada lagi apa? Nafsu kemaluan. Pernah dengar ada orang yang melegalkan pernikahan sejenis? Nah, orang Islam apa orang bukan Islam? Orang kafir. Kalau orang kafir nggak usah kita bicarakan di sini. Orang yang mengaku beragama Islam dan dia itu menisbatkan diri kepada sekolah Islam. Di mana? Di IAIN. Mana? Wali Songo, Semarang. Mereka pernah menerbitkan sebuah jurnal. Jurnalnya itu namanya Justisia. Kemudian jurnal itu dibukukan menjadi sebuah buku yang judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Apa? Indahnya Kawin Sesama Jenis. Ini yang nulis adalah mahasiswa Fakultas Syariah. Hebat enggak kebelingernya? Mahasiswa Fakultas apa? Syariah. Kata mereka, hanya orang yang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Jadi kalau misalnya kita masih menganggap itu abnormal, berarti kita orang apa? Primitif. Jadi orang Indonesia yang menganggap perkawinan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan nggak boleh, itu orang primitif. Berarti berapa juta orang di Indonesia yang dianggap orang apa? Primitif. Itu. Dan masih banyak perkataan-perkataan lainnya. Dan itu yang perlu kita cermati di sini adalah bukan merupakan suatu hal yang mustahil. Penyebab adanya pemikiran-pemikiran itu adalah karena dorongan nafsu kemaluan. Karena ada di antara mereka yang suka dengan perbuatan seperti itu, maka mendorong dia untuk mengungkapkan di publik bahwasannya perbuatan ini legal menurut agama. Ini yang luar biasa ngawurnya. Jadi ada dorongan. Kita harus teliti itu. Jadi nggak sekedar murni untuk menyebarkan sebuah wacana, tidak. Tapi pemikiran yang keluar dari seseorang, hawa nafsu yang ada dalam diri itu berpengaruh atas apa yang akan dikeluarkan oleh otaknya. Itu satu contoh. Contoh yang lain, nafsu keengganan untuk mempraktekkan syariat. Ini juga berpengaruh. Ya. Sekarang, kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, kenapa kok orang-orang suka dengan aliran tasawuf? Kenapa? Kenapa kira-kira? Menyentuh hati. Masya Allah, berarti Islam gak menyentuh hati. Kenapa orang suka dengan aliran tasawuf? Kenapa kira-kira? Hah? Enggak apa? Masa semuanya enggak? Tasawuf itu enak. Tasawuf itu ringan. Enggak banyak apa? Macam-macamnya. Maksudnya enggak banyak macam-macam yang berat gitu loh. Masuk ke situ bisa nari-nari, ya enggak? Itu kan ada hadroh, kemudian ada apa? Ada apa itu sih namanya? Yang biasa buat marawis. Nah, ada marawis kan nyanyi, nari, tapi dianggap itu sebagai bagian dari apa? Dari ajaran Islam. Kan enak kan? Nah, kayak gitu. Nah, ini kata Ibnu Jauzi, ini seorang ulama yang hidup jauh sebelum Ibnu Taimiyah lahir. Nah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah lahir, berapa abad sebelum Ibnu Taimiyah lahir. Kata beliau, wa tasawwufu
tariqatun kana ibtida'uha az-zuhdul kulli. Thumma tarakhasal muntamuna ilaiha fis sama'. Tasawuf itu adalah suatu pemikiran yang permulaannya berawal dari sikap zuhud yang total. Kemudian ada di antara mereka yang mulai memasukkan nyanyian dan tarian. Famala ilaihim tullabul akhirati minal awammi lima yudhirunahu minat tazahud. Ketika menggabungkan antara zuhud, yang kata mereka zuhud, dengan tarian dan nyanyian, orang-orang yang ingin atau para pencari akhirat, mereka tertarik. Karena di situ ada bungkus zuhudnya. Wa mala ilaihim tullabud dunya lima yarawna indahum minar rahati wal la'n. Sedangkan para ahli dunia tertarik dengan ajaran tasawuf. Kenapa? Karena di dalamnya itu nyantai. Dan banyak main-mainnya. Jadi kalau misalnya pengen kayak gitu, masuk ke sana. Enak di sana. Nari-nari ya. Pakai gambus, pakai gendang, nari-nari di situ. Enak. Makanya orang pada suka. Dan ini perlu dicermati. Salah satu dorongan yang mendorong orang melakukan itu adalah karena nafsu enggan mempraktekkan syariat. Kan kalau orang masuk, nggak usah ngaji sama salaf lah, susah di sana itu. Banyak aturannya, harus celananya harus tinggi-tinggi, kemudian jenggotnya harus dibiarin, wanitanya pakai cadar. Wah, susah di sana itu. Cari yang mudah-mudah aja lah. Nah, cari yang apa? Yang mudah-mudah saja. Ini perlu kita cermati ini. Fenomena ini perlu kita cermati. Jadi nggak mau ngaji itu karena apa? Apakah karena dorongan nafsu yang ada di dalam hati? Kalau ngaji di sana nanti resikonya banyak. Harus gini, harus gini, harus gini. Kalau ini yang kita alami, ini perlu kita koreksi diri kita. Jadi kita itu memilih pengajian itu bukan mana yang enak. Mana yang apa? Mana yang enak. Kayak kita makan ya. Kita makan itu bukan milih yang enak. Tapi milih yang apa? Bergizi. Enak tapi kalau menyebabkan penyakit gak usah dimakan. Karena enak itu cuma apa? Nah, kalau kita ingin tahu rasanya enak itu dari mana? Dari mulut sampai mana? Sampai tenggorokan. Setelah itu, keluarnya apa? Sama saja. Malah mungkin lebih bau. Itu enak. Jadi yang barometer itu bukan, kalau kita mau ngaji jangan cari enaknya, cari mana yang benar, yang bermutu. Nah, yang bermutu, yang berkualitas, yang ada dalilnya dari Quran dan hadis, meskipun terasa berat. Oh, kalau masalah berat itu adalah resiko. Nah, resiko dari pengamalan sebuah apa? Syariat. Meskipun juga orang yang mengemban ilmu itu juga harus berusaha menyampaikannya dengan cara yang ringan. Sehingga sudah berat ilmunya, nyampaikannya susah, tambah apa? Tambah mumet. Dan itulah nasihatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau menasihatkan kepada para ahlus sunnah. Nah, orang-orang yang mengusung manhaj salaf, kata beliau, seharusnya mereka itu berusaha untuk bersikap lemah lembut, bersikap bijak, bersikap hikmah. Karena apa? Karena ajaran yang mereka usung itu sudah berat. Kenapa berat? Karena tugasnya meluruskan penyimpangan itu berat. Orang sudah menyimpang jauh, ditarik supaya lurus lagi. Berat. Ah, ini ajarannya sudah berat. Muatannya sudah berat. Kok disampaikan dengan cara yang apa? Yang berat juga. Pusing orang-orang. Minimal, ajaran yang berat itu disampaikan dengan cara yang mudah. Dengan cara yang bijak. Pakai senyum. Enggak apa? Enggak cemberut ketemu sama orang.
Ini adalah semuanya usaha untuk menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti kajian kita pada kesempatan kali ini, sunnah Nabi diketahui bukan dengan apa? Bukan dengan akal murni, juga bukan dengan hawa nafsu, tapi sunnah Nabi diketahui dengan ittiba, yaitu mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya banyak sekali, diantaranya surat Ali Imran ayat 31 dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha, berpegang eratlah, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian. Ini adalah merupakan perumpamaan supaya kita itu apa? Berpegang teguh dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan, silakan. Ya, ada pertanyaan? Pas? Ya ada? Menyikapi atau mendakwahi? Dua-duanya. Bagaimana menyikapi atau mendakwahi orang yang sudah terlanjur antipati dengan dakwah Ahlus Sunnah? Pertama, kita perlu mengetahui apa faktor yang menyebabkan dia antipati. Ini kalau dalam ilmu kedokteran ini adalah menganalisa penyakit apa yang diderita oleh siapa? Oleh pasien. Jadi dokter itu nggak mungkin ngasih obat kalau dia nggak tahu apa penyakitnya. Kalau nggak tahu penyakitnya, tahu-tahu penyakitnya rabies dikasih obat sakit perut, nggak jadi. Jadi kita harus tahu dulu, dia antipati sama dakwah sunnah itu apa faktor penyebabnya. Kalau kita sudah tahu faktor penyebabnya, nah ini baru diobati. Misalnya, dia itu pernah ketemu sama orang dan nggak disalami. Nah, ini tinggal kita di apa? Kita netralisir dengan kita berusaha untuk menyalami dia ketika kita ketemu. Sehingga ada keseimbangan. Nah, di dalam benak dia, oh ternyata itu adalah ulahnya oknum. Ya, bukan ajaran. Itu kan kayak gitu kan bisa. Jadi, pertama kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi antipati dia, sikap antipati dia kepada dakwah Ahlussunnah. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk bersabar. Ya. Bersabar untuk terus mengajak dia. Pernah suatu ketika saya nasihatkan kepada istri, ya. Istri ini suka belanja sama seorang tukang sayur. Ya, masih dengan penampilan yang apa? Ya, tukang sayur, namanya tukang sayur, ya jarang tukang sayur yang apa? Yang kerudungan, apalagi pakai cadar. Gak ada yang beli ntar kalau pakai apa? Pakai cadar. Ya masih, ya nggak nutup aurat lah. Saya bilang sama istri saya, kamu tuh kalau beli di sana tuh mbok ya sambil beli sambil dakwai tukang sayur itulah. Nah, kalau misalnya nggak bisa ngomong langsung ya diajak itu ngaji. Kita kan punya pengajian ibu-ibu. Coba itu diajak. Sekali, wah saya sibuk nih. Nah, saya sibuk, saya lagi jualan. 2 kali, kayak gitu lagi. 3 kali, alasannya ada aja. Akhirnya istri ngeluh. Sampai kapan kita ngajak dia? Saya bilang, sampai akan terlihat siapa yang bosan. Kamu yang bosan untuk mengingatkan dia, atau dia yang bosan mendengarkan nasihat kamu sampai dia itu mau datang karena bosan lihat apa?
nasihatkan. Jadi siapa yang kukuh? Nah, sampai kelihatan siapa yang kukuh. Alhamdulillah, baru kemarin, mau datang aja akhirnya. Mungkin karena apa? Mungkin karena nggak enak ya, diomongin terus tiap hari diomongin. Ya nggak masalah. Dia datang karena apa? Karena faktor nggak enak, pakewo. Orang Jawa kan apa? Punya pakewo ya. Ini manfaatkan ini. Antum manfaatkan sifatnya orang Jawa pakewo ini. Diajak terus sampai dia itu akhirnya hadir karena apa? Nggak enak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pertama kali datang karena nggak enak, nggak apa-apa. Tapi lama-lama kan nanti dia akan, oh ternyata enak juga ya. Nah, itu seperti itu. Jadi harus sabar ya. Harus sabar. Kemudian yang ketiga adalah doakan. Ya. Doakan karena kata Nabi SAW, Inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati para hamba Allah itu di antara dua jari. Di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa sya'. Allah yang akan membolak-balikkan hati orang tersebut. Jadi mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati orang. Ada lagi, silakan. Ada. Ya. Apa? Enggak tahu saya. Enggak tahu. Itu ada pembahasannya di buku fikih, cuman saya enggak ingat apakah itu juga mencakup orang yang tidak sengaja pula atau orang yang juga sengaja. Saya enggak ingat sekarang. Ya mungkin nanti kalau sampai ke rumah mungkin bisa dibaca lagi insyaallah. Ada lagi? Cukup sampai Syiah itu dikeluarkan dari Islamnya itu dilihat dari sisi mana saja. Pertama kita perlu mengetahui Syiah itu macam-macam. Syiah itu bukan satu sekte. Syiah itu ada yang parah, ekstrim. Itu adalah orang-orang Rafidhah. Ya, istilahnya adalah orang-orang apa? Rafidhah. Ada yang lebih ringan, ada yang paling ringan itulah Syiah namanya Ja'fariyah. Sekte Ja'fariyah yang hanya sekedar menganggap Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah dibandingkan Utsman atau Abu Bakar. Kalau yang sudah ekstrim sekali itu sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau sudah sampai menuhankan Ali, berarti ini sudah apa? Keluar dari Islam. Karena dia sudah menganggap ada Tuhan lain selain apa? Allah. Tapi kalau misalnya sekte Syiahnya itu yang saya sebutkan tadi, mengedepankan Ali, mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, ini nggak sampai keluar dari agama Islam. Nggak sampai apa? Keluar dari agama Islam. Syiah yang ekstrim, itu bukan hanya itu yang menyebabkan, bukan hanya karena mereka menuhankan Ali yang menyebabkan mereka keluar dari apa? Islam. Di antara halnya, pokok keyakinan mereka adalah mereka berbeda Al-Quran yang dimiliki dengan Al-Quran yang kita miliki. Mereka menganggap ada mushaf yang namanya mushaf Fatimah. Al-Quran yang diwariskan oleh Fatimah ini tebelnya beberapa kali lipat dari Al-Quran yang ada saat ini. Jadi Al-Quran yang kita miliki sekarang ini kurang. Karena sudah banyak dihapus oleh Abu Bakar, oleh Umar. Karena isinya adalah tentang keutamaan Ahlul Bait dihapusi sama siapa? Abu Bakar dengan Umar. Ini ceritanya mereka. Dan itu tentunya dusta. Jadi Qur'annya mereka udah beda sama kita. Meskipun mereka nggak ngaku seperti itu. Karena mereka punya senjata yang namanya taqiyah.
Taqiyah itu apa? Dusta, menyembunyikan keyakinan yang sebenarnya. Ini Qur'annya udah beda. Yang kedua, hadisnya juga beda mereka. Mereka itu tidak menganggap Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka itu punya buku hadis sendiri. Di antara buku mereka, hadis mereka adalah Al-Kafi. Buku namanya apa? Al-Kafi. Dianggap buku itu jauh lebih sahih daripada Bukhari dan Muslim. Kenapa mereka punya hadis sendiri? Karena para periwayat hadis dari kalangan Ahlus Sunnah sudah enggak mereka anggap. Jangankan para perawi hadis, para sahabat Nabi SAW saja mereka vonis kafir. Kecuali hanya berapa gelintir saja. Jadi mereka enggak mau nerima riwayatnya orang kafir. Itu dua poin penting kenapa kok Syiah itu tidak sejalan dengan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ajaran Islam. Dan sudah terlalu banyak orang-orang yang berusaha untuk merukunkan antara Syiah dengan Sunnah. Dan dia setelah sekian puluh tahun dia tobat. Karena dia sadar nggak mungkin akan berjalan bersama. Kalau mereka mau berjalan bersama, akui Al-Quran kita dulu. Akui hadis-hadis kita. Jangan kafirkan para sahabat Nabi. Hormati ummahatul mu'minin. Saat itu kita baru bisa apa? Jalan bersama. Kalau mereka masih menganggap bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha seorang pezina, gak mungkin kita akan bisa jalan sama Syiah. Kalau mereka masih menganggap bahwasanya Utsman bin Affan memiliki penyakit di duburnya yang tidak akan disembuhkan kecuali dengan maninya laki-laki, kita nggak mungkin bisa jalan sama Syiah. Selama mereka masih menganggap bahwasannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar adalah berhala Quraisy, maka nggak mungkin kita akan bisa berjalan bersama. Dan itu semua ada di dalam buku-buku Syiah. Cuman mereka menyembunyikan. Jadi orang-orang yang berusaha untuk merukunkan, menggabungkan itu, kalau usaha itu caranya adalah dengan menutupi keyakinan itu, nggak akan ketemu. Tapi kalau tujuannya menyatukan, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Akidah-akidah yang menyimpang tinggalkan, baru kita bisa berjalan bersama. Itu cara untuk apa? Bersatu antara Ahlus Sunnah dengan apa? Dengan Syiah. Saya kira cukup sampai di sini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.